Dia terlahir dengan dantian cacat. Meski demikian, tekadnya kuat untuk menjadi yang terkuat. Sayangnya ia diremehkan oleh anggota klannya sendiri. Dengan latihan fisik dan teknik pernafasan alam yang diajarkan oleh sang kakek, ia tumbuh menjadi naga yang ditakuti langit dan bumi, membuat para tetua ingin menyingkirkannya. Kemudian para tetua memutuskan mengirimkannya ke benua Shinyun untuk menjalani kontrak pernikahan. Dan disinilah kisah legenda dimulai. Dalam karya novel yang berjudul Tinju Naga Penggetar Langit. Bagian 1. Ibu, aku takut. Tenang, Nak. Dewa pasti akan menolong kita. Seorang wanita memeluk anak perempuannya yang berusia 7 tahun. Mereka disergap oleh siluman harimau berukuran besar. Ia membuka mulutnya lebar-lebar, akan menelan ibu dan anak itu. Hei, kucing bodoh! Feng Yuan tiba-tiba muncul di hadapan ibu dan anak itu. Kau berani menakut-nakuti keluarga Fengku? Wajahnya menyeringai menatap siluman level Huang itu. Kak Yuan, kau datang. Hare! Seru gadis kecil itu sambil bertepuk tangan. Jangan lihat adik kecil. Feng Yuan menutup mata gadis kecil itu dengan tangan kanannya. Sedangkan tangan kirinya langsung meninju siluman harimau yang sebenarnya ingin segera kabur. Namun tubuhnya gemetaran lebih dulu saat melihat Feng Yuan, sehingga tak bisa lari. Meow. Itulah kata-kata terakhir yang keluar dari mulut siluman harimau. Sekejap kemudian, tubuhnya hancur berkeping-keping oleh tinju naga penggetar langit tahap pertama. Kau terlalu kejam, Nak Yuan. Sudah berapa kali kami katakan, jangan terlalu kuat meninju sesuatu. Keluh ibu yang ia tolong, karena tubuhnya bermandikan darah siluman harimau. Kakak Yuan yang terkuat di dunia. Gadis kecil itu memuji Feng Yuan. Ia tak peduli walaupun bermandikan darah siluman harimau. Di klan Feng, Feng Yuan itu dicinta dan dibenci sekaligus. Karena di satu sisi ia selalu membela anggota klan Fang saat mereka ditindas. Namun di sisi lain, ia membuat generasi muda klan Fang cemburu dengan bakat yang diberikan surga padanya. Padahal ia memiliki dantian yang rusak. Bayangkan saja, Feng Yuan berduel dengan jenius bela diri klan Feng yang menjadi murid dalam sekte Gunung Nanseng. Hanya dengan sekali tinju saja, murid yang telah mencapai kultivasi ranah penempaan tubuh tahap Tian itu ambruk dan juga jatuh pingsan. Siapapun pasti akan muntah darah melihat kehebatan yang diberikan surga padanya. Feng Yuan hanya berlatih fisik dengan teknik pernafasan alam dan hanya mempelajari teknik tinju naga penggetar langit saja untuk seni bela dirinya. Namun, itu sudah cukup untuk menantang para jenius seniman bela diri terkuat di klan Feng. Bahkan ia sanggup imbang melawan Panatua. Nasib baik kadang disertai nasib buruk juga. Walaupun ia kuat secara fisik, tetapi ia tidak bisa berkultivasi secara normal. Tingkat kultivasinya baru ranah penempaan tubuh tahap Huang, dan itu adalah tahap terendah dalam berkultivasi. Datanglah ke rumah untuk makan malam. Nanti aku akan masakkan daging siluman harimau ini. Sisanya jual saja ke pasar, agar kau memiliki uang. Jangan dibagikan terus. Hidupmu ini butuh uang, Nak. Baik, Bu. Sahut Feng Yuan. Walaupun sebenarnya ia tak akan datang, karena ia tak mau dibelas kasih oleh orang lain, walaupun hidupnya serba kekurangan. Ibu itu segera menggendong anaknya dan mengambil sepotong daging siluman harimau. Orang-orang dewasa klan Feng sebenarnya kasihan pada Feng Yuan, karena ia hanya hidup sebatang kara. Kedua orang tuanya meninggal saat ia masih belia, dan ia diasuh oleh kakeknya yang mengajarinya dengan brutal. Umur 10 tahun ia ditinggalkan oleh kakeknya seorang diri di hutan penuh siluman.
Patriarki klan Feng yang mendengar kabar itu segera membawa beberapa anggota klan yang telah mencapai ranah alam utusan dewa untuk mencari keberadaan Feng Yuan. Patriarki klan takut jika ia dimakan oleh siluman. Namun mereka terkejut saat menemukannya seminggu kemudian. Feng Yuan ternyata baik-baik saja. Ia makan dengan membunuh siluman dan terus bertarung dengan tangan kosong saat disergap oleh siluman. Saat ditanya kenapa ia tak mengikuti kakeknya kembali ke klan Feng, Feng Yuan berdalih sedang mengikuti ujian dari kakeknya yang mengajarinya tentang teknik pernafasan alam. Patriarki klan Feng tak terima dengan alasan itu dan membawanya pulang. Namun keesokan harinya, kakek Feng Yuan kembali melemparkannya ke hutan penuh siluman. Begitulah awal mula kenapa fisiknya begitu kuat, walaupun dantiannya rusak. Masih dengan baju dipenuhi darah siluman harimau, Feng Yuan kembali ke rumahnya. Dia hidup sendiri di rumah ini, karena kakeknya yang juga guru seni bela dirinya itu meninggal tahun lalu. "Yo, dantian rusak," sapa Feng Xiao, anak salah satu dari tetua klan Fang. Dia merupakan jenius bela diri nomor 1 di klan Fang, karena di usianya yang 16 tahun ini telah mencapai ranah penempaan tubuh tahap Tian. Dan Sekte Gunung Nanseng telah memberikan undangan tanpa tes masuk padanya. Padahal pegiat seni bela diri lainnya harus melewati seleksi ketat untuk memasuki sekte itu. "Ada apa jenis bela diri?" sahut Feng Yuan dengan senyum lebar. Ia tak tersinggung dengan ejekannya, karena ia sudah biasa diejek seperti itu. "Apa kau mau ketendang lagi? Hingga kau menangis meraung-raung dan mengadu pada tetua?" Ejekan Feng Yuan juga membuat Feng Xiao sakit hati mendengarnya. Feng Xiao mendengus dingin, matanya melotot menatap Feng Yuan. "Bersihkan dirimu, para tetua menunggumu di kediaman patriarki," kata Feng Xiao langsung berbalik badan. Ia sudah tak mood bercanda dengan Feng Yuan, karena ia tak bisa menyombongkan diri padanya. Walaupun secara teori, ia lebih kuat. Namun kenyataannya, Feng Yuan adalah anak emas surga. Feng Yuan masuk ke dalam rumahnya, tetapi ia masih kepikiran, kenapa para tetua memanggilnya. Biasanya kalau seluruh tetua berkumpul memanggil seseorang, maka orang tersebut sedang melakukan kesalahan dan menjalani sidang penentuan nasibnya. Memikirkannya membuat kepalaku pusing. Lebih baik aku mandi saja. Gumam Feng Yuan langsung menuju kamar mandi. Beberapa saat kemudian, Feng Yuan sudah berpenampilan menarik. Ia mengenakan penutup wajah dan topi caping yang merupakan ciri khas busananya. Dia sengaja berpenampilan seperti itu, karena wajahnya yang terlalu tampan sering menarik perhatian istri orang, sehingga ia sering dimarahi oleh suami-suami yang tak bisa menjinakkan istrinya. "Apa aku mungkin disuruh mengawal tetua ke kota besar ya?" Gumam Feng Yuan yang sering dimintai tolong menemani perjalanan para tetua yang semestinya tak perlu dikawal, karena mereka sendiri adalah ranah Tianzun. Sementara patriarki klan Feng berada di ranah Shen, yang terkuat di klan Feng sendiri. Feng Yuan memasuki kediaman patriarki klan Feng. Jantungnya berdegup kencang. Kesalahan apa yang ia buat hingga harus menghadap patriark dan tetua klan? Feng Yuan menangkupkan tinjunya untuk menunjukkan rasa hormat kepada patriarki dan para tetua klan Feng. "Aku Feng Yuan, menghadap patriarki," sapanya. Kamu sudah besar ya, Yuan. Kemarilah, jangan berdiri saja di situ." Patriarki menyambut kedatangan Feng Yuan. Ia bahkan beranjak dari tempat duduknya dan merangkul pundak Feng Yuan. "Apa yang terjadi? Situasi ini mencurigakan sekali. Bahkan para tetua semuanya senyum-senyum menatapku." Gumam Feng Yuan. Ia merasakan ada yang salah, karena yang ia ketahui para tetua sangat membencinya. Gara-gara ia sering menghajar murid-murid jenius muda klan Feng yang meminta latih tanding dengannya. Karena kelakuannya itu, banyak anak-anak muda klan Feng rendah diri duluan saat melihatnya. Tentu itu menurunkan mental mereka.
sehingga mereka kesulitan berkultivasi. "Berapa usiamu, Nak Yuan?" tanya tetua yang merupakan ayah Feng Xiao. 16 tahun. Beberapa bulan lagi akan 17 tahun tetua, sahut Feng Yuan. "Dari sini ke benua Xinyun dengan kapal terbang asosiasi Sangren butuh waktu 6 bulan. Berarti saat kau tiba di sana sudah 17 tahun dan bisa menjalani kontrak pernikahan," kata tetua lain yang lebih sepuh, sembari mengelus-elus jenggot putihnya. Pernikahan? Benua Xinyun? Mendengarnya saja Feng Yuan kebingungan. Apakah ia akan dipaksa menikah? Kenapa harus dia? Feng Yuan bertanya-tanya dalam pikirannya. Menyadari Feng Yuan kebingungan, Patriarki mengambil alih pembicaraan. "Begini, Nak Yuan. Leluhur pendiri klan Feng kita pernah membuat surat wasiat, di mana salah satu keturunannya harus pergi ke tempat asalnya di benua Xinyun dan menikah dengan keturunan klan Xiao." Feng Yuan akhirnya mengerti tujuan Patriarki memanggilnya. "Dari semua remaja klan Fang, hanya dirimu yang tidak bergabung dengan sekte manapun, sehingga kami para tetua memutuskan memilihmu yang menjadi utusan klan Fang. Bagaimana? Apa kau bersedia?" "Tenang saja. Aku akan membiayai perjalananmu ke sana dengan uang khas klan Fang." Patriarki klan Feng membujuknya. "Betul, Yuan. Kau sudah besar, sudah semestinya berumah tangga, daripada sendiri saja. Aku akan membelikanmu rumah sebesar 50.000 keping emas. Itu harganya 10 kali lipat dari harga pasar. Aku akan memberikan beberapa tabunganku juga, mungkin tak banyak, 100 keping emas. Tetapi itu sudah cukup untuk membangun rumah baru di benua Xinyun." Para tetua sangat bersemangat membujuknya. Dan hal itu membuat Feng Yuan makin kebingungan. Mereka peduli padanya sih? Atau jangan-jangan ini namanya mengusir dengan halus? Feng Yuan tak mempertimbangkannya lagi. Ia langsung menyetujui usulan mereka. Lagi pula ia juga ingin melihat dunia luar seperti apa. Karena kakeknya sudah tiada. Nyaris tak ada lagi yang memperhatikannya selama ini. Di kediaman utama klan Xiao, Patriarki Xiaoyan yang juga mengumpulkan seluruh panatua untuk membahas perjanjian 10.000 tahun yang lalu antara pendiri klan Xiao dengan klan Feng yang merupakan adik kakak itu. Sang adik waktu itu memutuskan meninggalkan benua Xinyun, pergi jauh ke utara dan berjanji 10.000 tahun kemudian salah satu keturunannya akan datang dengan membawa surat perjanjian yang telah mereka buat, di mana keturunan mereka harus menikah untuk menyambung kembali tali persaudaraan yang telah putus. Patriarki Xiaoyan sendiri memiliki 2 anak, laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki bernama Xiaolong, berusia 20 tahun, dan merupakan murid luar Akademi Kekaisaran. Bakat seni bela dirinya sedikit buruk. Sewaktu guru Akademi Kekaisaran datang ke kota Hosan, melakukan seleksi penerimaan murid baru, ia hanya mendapat tempat terakhir dari 10 kuota yang tersedia. Di kota Hosan sendiri, klan Xiao sedang berada di titik terendah. Padahal dulunya kota Hosan memiliki klan Xiao. Tetapi dengan berjalannya waktu, klan lain mulai terbentuk dan memojokkan klan Xiao. Xiao yang diharapkan bisa menaikkan kembali martabat klan Xiao, ternyata tak bisa berbuat banyak. Malah Guan Yu, pegiat seni bela diri jenius dari klan Guan, yang berhasil menjadi murid dalam dan menempati peringkat 100 kompetisi tahunan Akademi Kekaisaran. Dengan demikian, secara otomatis klan Guan menjadi pemimpin kota Hosan dan membuat banyak kebijakan merugikan pada klan Xiao. Klan Xiao sendiri sebenarnya masih memiliki harapan, yaitu anak perempuan Patriarki Xiaoyan, Xiao Yu, yang merupakan bakat luar biasa. Di usianya yang baru 16 tahun, ia sudah mencapai ranah perempaan tubuh tahap D. Bakatnya itu hanya bisa disetarakan dengan Guan Yu,
yang di usia sama mencapai ranah penempaan tubuh Tian, menjadikannya sebagai jenius bela diri yang muncul 1000 tahun sekali saja di kota Hausan. Untuk membangun kembali kejayaan klan Xiao, para panatua setuju untuk memberikan sumber daya yang lebih besar untuk kultivasi Xiaoyu. Hal itu membuat kecemburuan dari murid-murid klan Xiao lainnya, terutama murid yang mencapai ranah penempaan tubuh tahap Suan, yang sebenarnya termasuk jenis bela diri juga. Karena Xiaolong saja juga di ranah penempaan tubuh tahap Suan saat diterima menjadi murid Akademi Kekaisaran. Xiaolong dan Xiaoyu ikut serta dalam rapat darurat klan Xiao itu. Walaupun mereka tak tahu apa yang sebenarnya sedang dibahas. Apalagi Xiaolong harus meminta izin pada guru pelataran luar Akademi Kekaisaran, hanya untuk menghadiri panggilan Patriarki Xiaoyan. Kenapa kita harus mengikuti omong kosong leluhur Xiao? Bukankah lebih baik kita menjodohkan Xiaoyu dengan salah satu anak klan Guan? Atau dari keluarga kekaisaran? Pasti mereka akan terpana melihat kecantikan Xiaoyu saat ia memasuki Akademi Kekaisaran. Guan Yu saja telah menjalin tunangan dengan pangeran ketujuh. Saat ini tak ada yang bisa mengusik klan Guan lagi. Mereka akan menghabisi kita. Keluh Panatua Xiao Dong yang tak terima dengan rencana Patriarki Xiaoyan untuk menjalani keputusan yang dibuat oleh leluhur Xiao. Benar Patriarki, di tanganmu klan Xiao akan binasa. Seharusnya Patriarki mencari cara bagaimana menjalin hubungan dengan salah satu pangeran. Kabarnya pangeran ke-6 dan pangeran ke-5 masih lajang. Panatua Xiao Guan ikutan menentang kebijakan Xiaoyan. Xiaoyu kebingungan, kenapa ia seperti barang dagangan saja? Apa yang sebenarnya terjadi? Sedangkan Xiaolong sudah tahu maksud mereka. Namun ia tak menyangka, kenapa pilihan mereka jatuh pada pangeran ke-6 dan ke-5 yang terkenal jahat dan suka menindas. Guan Yu sangat beruntung. Ia mendapatkan pangeran ke-7 yang memiliki sifat baik dan tampan. Sedang 2 pangeran lainnya itu memiliki wajah biasa saja. Mungkin lebih baik memiliki hubungan dengan pangeran ke-8 saja, yang kabarnya sangat tampan, namun kepribadiannya belum diketahui oleh Xiaolong. Patriarki Xiaoyan yang terkenal penyabar itu naik pitam. Dia menampar meja di hadapannya hingga hancur berkeping-keping. Cukup omong kosong kalian, bentak Xiaoyan. Xiaolong atau Xiaoyu akan menikah dengan keturunan leluhur Feng. Kalau Xiaolong yang menikah nanti, barulah kita bahas masa depan Xiaoyu. Xiaoyan membuat keputusan tanpa meminta pertimbangan dari Panatua yang berwajah masam karena dimarahi oleh Xiaoyan. Bersambung.